Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, solih dan solihah. BSI kita pagi hari ini datang dari kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Beliau adalah seorang anak yatim piatu yang ayahnya meninggal saat beliau masih berumur 4 tahun. Dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Sehingga beliau diasuh oleh kakak kandung beliau dan tumbuh menjadi anak yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan, serta memiliki kemandirian. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad. Ibnu Hajar artinya anak batu. Al-Asqalani yaitu nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam Palestina. Jadi, suatu ketika saat beliau masih belajar di pesantren, beliau terkenal sebagai murid yang rajin. Namun, beliau juga dikenal sebagai murid yang tidak pintar. Beliau selalu tertinggal jauh ilmunya dibanding teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran yang telah diajarkan guru beliau di pesantren, yang membuat beliau patah semangat dan putus asa. Imam Ibnu Hajar memohon diri kepada guru beliau supaya diperbolehkan pulang, karena beliau sudah merasa putus asa dan juga patah semangat dalam menuntut ilmu. Dengan berat hati pun guru beliau mengizinkan beliau pulang. Tetapi guru beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Ibnu Hajar pun pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanannya pulang, hujan turun lebat, dan Imam Ibnu Hajar pun terpaksa berteduh di sebuah gua. Oleh karena hujan yang tak kunjung reda, beliau memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam gua. Pada saat itulah Ibnu Hajar mendengar suara gemericik. Beliau pun mencari dan mendapati bahwa suara tersebut ternyata dari gemericik air yang menetes pada sebongkah batu besar yang hingga mengakibatkan batu tersebut berlubang. Beliau pun terkejut dan bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu pun beliau merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan tetes-tetes air. Beliau terus mengamati dan berpikir tentang tetesan air dan batu itu. Dan beliau mengambil kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air secara terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika beliau tersadar betapapun kerasnya sesuatu, jika berusaha terus-menerus maka akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi dengan tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap dan menerima segala pelajaran jika diiringi dengan semangat, ketekunan, rajin, dan juga kesabaran. Masya Allah ya anak-anak hebat, cara Allah memberikan petunjuk dan memberikan semangat kepada Ibnu Hajar. Sejak saat itu semangat beliau kembali tumbuh. Beliau pun kembali kepada guru beliau dan menceritakan apa yang beliau alami kepada guru beliau. Sesampainya di pesantren, beliau segera mencari dan menghampiri guru beliau. Melihat semangat yang tinggi yang terpancar dari Ibnu Hajar,
Guru beliau pun amat senang dan menerima Ibnu Hajar kembali sebagai murid. Sejak saat itu, peristiwa besar terjadi pada Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid tercerdas dan melampaui teman-teman beliau yang telah menjadi ulama besar. Dan beliau pun menjadi ulama besar yang tersohor. Anak-anak hebat, catatan motivasi kita dari kisah Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita ikhlas dan tekun serta bersemangat dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, apalagi berputus asa ya anak-anak hebat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu Allah. Anak-anak hebat, dari ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaannya sendiri. Ingat anak-anak hebat, kita harus selalu kuat, selalu tawakal, selalu berdoa, selalu berikhtiar, dan juga selalu giat tekun dalam belajar. Sekian BSI kita pagi hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.